Baik, yang ada di hadapan saudara adalah alur tahapan yudisial yang dihadapi oleh satu perkara perdata yang akan dijalani oleh para pihak yang memproses perkaranya pengadilan di tingkat pertama. Kemarin kita sudah belajar ada tingkat pertama, ada tingkat kedua, dan ada tingkat banding. Tingkat pertama berarti levelnya adalah tingkatan kabupaten atau kota. Nah, setelah perkara itu didaftarkan, nanti saudara ya, menjalani proses pemanggilan ke pengadilan. Beli jilbab ya? Saya kemarin Saya mute dulu. Ada berapa yang belum? Oke. Baik. Ini adalah proses yang nanti akan dijalani oleh satu pihak ketika ia mengajukan satu gugatan ke pengadilan negeri. Nanti ini juga berdampak hal yang sama ketika mengajukan perkara ke pengadilan agama. Ketika orang mengajukan, nanti akan dilihat siapa yang boleh mengajukan. Ya, hal-hal itu nanti yang akan berkaitan. Lalu ketika sudah diterima oleh pengadilan, kira-kira yang akan kita bahas selama satu semester ini mayoritasnya adalah bicara ini. Bicara dari sidang hari pertama sampai nanti ke putusan hakim. Ke dalam putusan hakim ini. Ini adalah proses dari awal sampai akhir di tingkat pengadilan negeri bagi perkara-perkara perdata umum. Nanti perkara-perkara perdata khusus berkaitan dengan hukum Islam akan menjalani hal yang sama sampai putusan hakim ini di pengadilan agama. Oke. Nah, perkara perdata dimulai di sini sampai di sini untuk tahap pertama. Tahap kedua dan tahap bandingnya, tahap banding dan tahap kasasinya disebut dengan upaya hukum. Kita akan belajar juga tentang upaya hukum. Nah, di sini saudara bisa perhatikan dengan sangat cermat bahwa prosesnya itu dimulai dari hari pertama, lalu nanti para pihak itu diminta untuk dimediasi oleh seorang mediator. Kalau perkaranya berhasil dimediasi dan terjadi kesepakatan damai, maka akan dibuat akta perdamaian. Namun, apabila proses mediasi ini gagal, maka ia akan dilanjutkan kepada pembacaan gugatan. Di sini saudara akan menemukan istilah-istilah baik dari istilah mediasi, istilah akta perdamaian, ada gugatan, di sini jawaban replik, duplik, pembuktian dan sebagainya. Ini yang perlu saudara perhatikan secara seksama. Kalau saudara memperhatikan satu istilah hukum itu harus jelas maksudnya apa, di istilah bidang apa. Nah, di istilah dalam hukum acara perdata, saudara akan perhatikan istilah-istilah. Ketika disebutkan pembacaan gugatan, maka kita nanti akan membahas tentang gugatan. Nanti setelah pihak penggugat mengajukan gugatan, maka pihak tergugat boleh mengajukan jawaban. Ini biasa disebut dengan pihak P, berarti penggugat, dan jawaban itu dari pihak T, pihak tergugat. Replik dilanjutkan dengan replik itu juga dilakukan oleh pihak P. Jadi kalau misalnya penggugat mengatakan A, maka tergugat bisa mengajukan, oh tidak, A ini salah. Kata penggugat lagi, tidak, A itu benar. Dibantah lagi oleh pihak tergugat, oh tidak, A itu memang salah. Nah, proses ini, proses saling membantah ini,
disebut proses jawab jinawab, saling menjawab. Saling jawab antara siapa? Antara penggugat dengan tergugat. Proses jawab jinawab. Biasanya disebut dengan istilah proses jawab jinawab. Setelah proses jawab jawab ini selesai, baru akan masuk ke proses namanya pembuktian. Nanti kita akan ketemu apa saja yang bisa menjadi alat buktinya. Bagaimana proses menghadirkan alat buktinya. Alat bukti apa saja yang diakui dan diterima. Dalam hal apa misalnya alat bukti itu tidak bisa diambil sebagai alat bukti dan sebagainya. Lalu nanti setelah proses jawab jinawab, dilanjutkan proses yang kuning ini namanya pembuktian. Saudara akan di para pihak itu akan ketemu dengan namanya kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan dari hasil bantah-membantah dan hasil saling membuktikan. Pihak penggugat misalnya akan menyimpulkan, nih jawab gugatan saya mengatakan begini dan dalam pembuktiannya terbukti bahwa gugatan saya benar. Begitu juga pihak tergugat biasanya akan mengatakan dalam kesimpulan ini apa yang digugat oleh pihak penggugat tidak terbukti dalam pembuktiannya sehingga haruslah dinyatakan gugatan itu tidak dapat diterima atau ditolak. Proses dari yang merah dan yang kuning ini sampai yang biru itu adalah proses yang difasilitasi oleh majelis hakim. Dari majelis hakim mempersilahkan kepada pihak P maupun T untuk terus bersaling, ya kalau bahasa gampangnya saling serang menyerang. Tapi di dalamnya juga para hakim diminta untuk aktif mendamaikan, menawarkan, menanyakan perdamaian. Tetap sidang hakim akan bertanya apakah bisa damai, apakah sudah ada pembicaraan untuk damai, apakah saudara masih melanjutkan gugatan ini dan sebagainya. Nah, setelah sampai nanti di kesimpulan ini dan tidak ada kata damai, maka hakim akan merumuskan satu yang disebut dengan nama putusan. Nanti kita akan sampai dengan apa saja putusannya, terus isi putusannya apa, bagaimana menjabarkan putusan dan sebagainya. Nah, saudara perlu perhatikan juga bahwa istilah yang digunakan adalah putusan, bukan keputusan. Jadi ada namanya putusan, ada yang namanya keputusan. Putusan itu berkaitan dengan hasil dari proses yudisial. Orang hukum jangan sampai salah menggunakan istilah. Putusan itu hasil dari proses yudisial, yaitu proses peradilan. Sedangkan dalam proses administrasi namanya adalah keputusan. Makanya saudara akan nanti sering dengar istilah SK, surat keputusan. Surat keputusan. So, SK itu adalah ranahnya administrasi negara. Jadi itu sifatnya keluar dari pejabat administratif. Sedangkan yang diputuskan di dalam persidangan oleh pejabat yudikatif namanya adalah putusan. Beda kata ke saja. Keputusan dan putusan. Menurut keputusan hakim. Nah, itu orang hukum harus mengkritiknya. Bukan keputusan hakim, tapi putusan hakim. Orang hukum harus jeli memperhatikan istilah-istilah. Salah saudara mempergunakan istilah, salah juga hasil tangkapan lawan bicara saudara. Apa yang diputuskan hakim di dalam persidangan tingkat pertama itu dapat diajukan yang namanya upaya hukum. Nanti saudara akan temu dengan materi banding, kasasi, dan sebagainya. Jika sudah memenuhi proses ini dan ditetapkan bahwa ada yang kalah, ada yang menang, ada yang diterima gugatannya, nanti saudara akan ketemu dengan istilah eksekusi. Eksekusi. Nah, nanti kita juga akan lihat bagaimana cara mengeksekusinya. Misal, si Jono punya hutang ke Joni.
Joni menagih, tidak dibayar oleh Jono, lalu dibawa ke pengadilan. Nanti hakim memutuskan bahwa Jono harus membayar sekian, sekian, sekian kepada Joni. Pertanyaannya bagaimana cara Joni mengambil hutangnya, sedangkan Jono memang dari awal tidak mau bayar. Nah, maka disebut ada istilah eksekusi. Jika pihak yang dikalahkan tersebut, yang dikenai hukuman, itu tidak mau menjalankan putusan hakim ini secara sukarela, maka akan dilakukan eksekusi. Bisa diajukan eksekusi ke pengadilan. Bagaimana prosesnya dan apa saja model eksekusinya, nanti juga kita akan temukan di materi berkaitan dengan eksekusi tersebut. Maka kenapa ini saya tampilkan? Penting buat saudara sekalian memahami alurnya. Perkuliahan ini akan membahas satu slide ini saja sebenarnya. Nanti akan dijabarkan, oh bagaimana mediasi, siapa yang bisa mendaftar menjadi persidangan, lalu bagaimana proses mediasinya, lalu bagaimana ketika berhasil, bagaimana ketika tidak berhasil dan dibacakan gugatan, bagaimana itu jawaban itu seperti apa, replik itu seperti apa, duplik itu seperti apa, pembuktian nanti dijabarkan, lalu bagaimana kesimpulan, bagaimana putusan hakim, bla 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 sampai akhir ini adalah gambaran yang dipelajari dalam mata kuliah hukum acara perdata selama 1 semester. Lalu kalau hukum acara peradilan agama bagaimana Pak? Mayoritasnya akan sama persis. Cuma nanti akan ada pengkhususan-pengkhususan tertentu di dalam ranah hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama. Contohnya apa? Misalnya saudara kemarin bicara tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Ketika kita belajar tentang kompetensi relatif, di mana seseorang itu diberikan asas bahwa gugatan diajukan di mana tempat tinggal tergugat. Kalau tergugatnya ada di Samarinda, sedangkan penggugatnya ada di Tenggarong, maka diajukan ke tempat tinggalnya tergugat. Tapi dalam perkara-perkara tertentu di pengadilan agama bisa jadi dibalik, malah diajukan di tempat tinggal penggugat, bukan di tempat tinggal tergugat. Kalau kasus apa itu nanti kita akan temukan ketika kita membahas hukum acara peradilan agama. Baik, berapa? Saya dulu yang ini. Baik, saya stop share. Kita akan lanjutkan slide berikutnya. Di beberapa penjelasan ini sudah saya tampilkan, penjelasan detailnya ada di Open Learning. Jadi pastikan saudara di perkuliahan ini memenuhi Open Learning-nya juga. Dan di situ kami telah sediakan rekaman-rekaman tertentu, video-video tertentu yang membantu saudara untuk memahami materi yang di-upload di Open Learning. Sekali lagi juga saya mengingatkan jangan sampai ada di ruangan Zoom ini yang belum join Open Learning. Itu saudara sedang menyusahkan diri saudara sendiri ketika ternyata saudara sampai hari ini belum bergabung di Open Learning mata kuliah hukum acara perdata. Pastikan juga saudara memilih kelas yang benar. Jangan sampai, oh Pak ternyata saya selama ini adanya di Open Learning hukum acara perdata kelas sebelah. Itu saudara juga menyusahkan diri saudara sendiri jika nanti ujungnya tidak bisa mendapatkan nilai. Saudara sekalian, bahwa
Di sini saya tampilkan ada materi namanya surat kuasa. Untuk apa sih surat kuasa ini? Bahwa pada prinsipnya seseorang itu boleh mengajukan sendiri perkaranya ke pengadilan. Ya, asas yang dipakai adalah pada dasarnya semua orang boleh, pada asasnya, pada pokoknya orang mengajukan perkaranya sendiri. Cuma masalahnya ternyata setelah kita lihat proses yang panjang tadi, itu bukanlah proses yang gampang, bukan proses yang mudah. Tidak semua orang bisa. Bahkan mahasiswa hukum pun gelagapan. Gimana nih Pak caranya ngurus ini. Sehingga dimungkinkan untuk diberikan satu kuasa, pemindahan kuasa, mewakilkan kepada orang yang ahli. Kalau dalam agama Islam itu perkara itu serahkan pada ahlinya. Akan jadi masalah ketika satu perkara itu bukan diserahkan kepada ahlinya. Banyak kita temukan perkara-perkara kacau karena misalnya dia tidak menunjuk ahlinya atau orang yang ditunjuk itu bukan yang bisa dengan profesional menjalankan tugasnya selaku seorang advokat. Nah, surat kuasa di sini kita cermati bahwa pada dasarnya surat kuasa itu ada dua jenis. Ada surat kuasa lisan, ada juga surat kuasa tertulis. Suara lisan itu pada praktiknya jarang, walaupun secara hukum diperkenankan. Yang umum digunakan adalah kuasa tertulis. Ini lo kata udah dibilangin dari tadi juga. Surat kuasa tertulis sendiri itu bentuknya ada dua macam. Apa itu kuasa umum dan kuasa khusus? Apa itu surat kuasa umum ya? Sekali lagi, kalau mau melihat yang umum gimana ya, slide yang dikhususkan. Kita lihat surat kuasa khusus itu adalah surat kuasa yang nanti boleh diperkenankan untuk mengurus di pengadilan. Khusus tersebut hanya akan digunakan penggugat dan tergugat mengenai soal warisan atau utang piutang tertentu yang pada pokoknya secara singkat harus disebutkan dan menjadi persengketaan. Jadi sengketanya disebutkan, perkaranya tentang apa sih? Jadi spesifik khusus oleh siapa, di pengadilan mana, dalam perkara apa, penggugatnya siapa, tergugatnya siapa, pihak-pihaknya, ya. Lalu apakah perkara itu melingkupi hanya tingkat pertama atau juga banding dan kasasi. Jadi spesifik harus dituliskan. Selama itu tidak dituliskan, maka dianggap tidak ada. Maka ada syarat khususnya, disebutkan para pihaknya siapa, sengketanya apa, pengadilan mana, lingkungan peradilan apa, lalu peradilan yang di mana. Sekali lagi ya, itu berkaitan kompetensi absolutnya, kompetensi apa, pengadilan apa, lingkungan peradilan mana, lalu kompetensi relatifnya berkaitan dengan pengadilan di wilayah yang mana. Maka nama pengadilan ini harus spesifik, pengadilan negeri Samarinda misalnya, pengadilan agama Balikpapan misalnya. Jadi harus spesifik di pengadilan negeri, pengadilan agama, atau ke MK, atau kemana. Di surat kuasa itu harus tertulis. Juga harus tertulis di wilayah mana, berkaitan dengan kompetensi relatifnya. Pengadilan agama Samarinda kah? Pengadilan agama Tenggarong kah? Pengadilan agama Penajam kah? Lalu yang keempat ini, seperti yang saya tadi sampaikan, ada batasan ia bertindak dalam hal apa. Nama pihak misalnya, apakah pemberi kuasa itu adalah perorangan atau badan hukum? Saudara kemarin di Perdata belajar bahwa ada yang namanya pribadi, orang, atau badan hukum. Badan hukum itu salah satunya dibahas karena apa? Karena dia punya kewenangan bertindak selayaknya seorang, yang disebut dengan orang dalam subjek hukum perdata. Kalau orang itu bisa beli rumah, maka badan hukum itu juga bisa beli rumah. Kalau orang bisa sewa lahan,
maka badan hukum itu juga bisa melakukan sewa lahan. Jika seseorang itu bisa mengajukan gugatan sebagai penggugat atau digugat ya, sebagai tergugat, maka badan hukum juga bisa mengajukan gugatan dan badan hukum itu juga bisa menjadi tergugat dalam perkara. Cuma perlu diperhatikan siapa yang berwenang mewakili sebuah badan hukum itu. Kalau bahasa gampangnya, siapa yang tanda tangan di surat kuasa? Yang bertanda tangan di bawah ini adalah bla 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 bla. Harus disebutkan namanya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum apa? Misalnya bertindak bahwa yang bertanda tangan ini nama Bambang, pekerjaan direktur utama PT Jaya Sejahtera. Terus disebutkan di bawahnya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Jaya Sejahtera, bla bla bla. Maka orang yang tertulis di itu bukan sedang menunjuk kuasa selaku pribadinya, tapi ia sedang bertindak untuk dan atas nama satu badan hukum tertentu. Ini saudara nanti di semester 7 akan ketemu dengan praktek peradilan perdata. Banyak sekali kakak kelas kalian yang tertipu, terjebak, atau terlupakan mengenai ini. Dia salah, kadang langsung tulis PT-nya memberikan kuasa. Perusahaan memberikan kuasa, iya, tapi tanda tangan siapa? Itu harus tertulis namanya siapa. Jadi harus jelas nama siapa, bertindak untuk pribadinya, atau untuk badan hukum tertentu. Lalu dijelaskan objek perkaranya ini sengketanya tentang apa. Yang umum, yang sering terjadi, ada dua ini, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kalau perkaranya wan prestasi ditulis di dalam surat kuasa itu wan prestasi. Jika perkaranya adalah perkara perbuatan melawan hukum, maka tuliskan di dalam surat kuasa itu bahwa perkara ini adalah perkara perbuatan melawan hukum. Jangan sampai di dalam surat kuasanya dituliskan wan prestasi, tapi ketika menuliskan surat gugatannya malah isinya tentang perbuatan melawan hukum. Ini menjadi alasan satu perkara itu kalah, gagal, atau ditolak. Yang ketiga, pengadilan yang mana? Maka juga penting berarti jika tidak diketahui ke tempat kediamannya, bagaimana? Jika tergugat itu lebih dari satu orang, tergugat satu ada di Samarinda, tergugat dua di Tarakan, tergugat tiga ada di Palangkaraya, tergugat empat ada di Makassar, tergugat lima ada di Surabaya. Kok banyak banget. Saya pernah di satu perkara itu tergugatnya sekitar 20-an orang. Pernah. Jadi ya ini bisa jadi saudara akan temukan nanti ketika orang mau menggugat, yang tergugatnya lebih dari satu dan kediamannya bisa jadi juga berbeda. Juga misalnya apa tergugat itu kalau berkaitan dengan wan prestasi, apakah yang berutang atau penanggung? Saudara ingat-ingat kembali mata kuliah hukum perdata apa yang disebut sebagai penanggung. Jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui, gimana jika gugatan terhadap barang yang tidak diketahui atau sepertinya semacamnya. Nah, saudara nanti perlu diperhatikan kembali. Nah, lalu apakah di dalam surat kuasa itu tertera di dalamnya ada hak banding dan kasasi? Ini juga perlu diperhatikan. Tidak dituliskan hak banding dan kasasi di dalamnya, maka ketika ingin mengajukan banding dan kasasi harus diajukan surat kuasa baru. Tidak boleh lagi menggunakan surat kuasa yang sebelumnya dipakai di tingkat pertama. Mungkin saudara akan
mendengar ini dari apa sih Pak, kok saya nggak paham-paham, ya sabar saja, dinikmati saja. Minimal saudara pernah mendengar, ada pembahasan tentang surat kuasa, ada pembahasan tentang selanjutnya. Stop share dulu, saya lanjutkan lagi satu slide. Ini bicara tentang mediasi. Oke, mediasi. Lihat kopi nih biar segar. Hukum acara perdata menghendaki adanya perdamaian. Jika pada hari itu yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Jadi kalau bisa perkaranya itu damai aja lah, tidak perlu dilanjutkan, sehingga perlu dibuat ada forum mediasi. Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara damai. Itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Upaya perdamaian ini lebih spesifik lagi disebut sebagai upaya yang imperatif. Ditulis jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak. Apabila hakim tidak memberikan proses mediasi perdamaian itu, maka disebut sebagai undue process. Prosesnya itu tidak sah, tidak sesuai dengan tata tertib. Ya, harus dinyatakan batal demi hukum. Sungguh besar konsekuensinya. Lalu Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan-peraturan. Sifat dan mediasi di pengadilan bersifat mandatori. Ya. Para pihak tidak dapat menolak ataupun meminta langsung. Jadi memang sudah disediakan. Apabila perkara dan diputus tidak memenuhi prosedur mediasi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Spesifik. Tuliskan batal demi hukum. Sungguh besar konsekuensinya. Jadi kalau ada nanti saudara yang diperhatikan, ternyata hakimnya kok enggak menyediakan mediasi, maka itu prosesnya secara hukum tidak sah. Lalu ini ada beberapa keterangan, nanti saudara bisa perhatikan sendiri di dalam materi yang sudah saya sediakan di dalam open. Saya sebentar ada satu slide lagi seperti ini. Nah, ini penjelasan terakhir di pertemuan malam hari ini. Saudara harus perhatikan di dalam hukum acara perdata kita mengenal dua istilah. Ada yang disebut sebagai gugatan dan ada yang disebut sebagai permohonan. Kalau saudara belajar hukum acara pidana, saudara akan ketemu istilah dakwaan, istilah tuntutan. Itu adalah istilah-istilah dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata, istilah yang digunakan adalah gugatan. Nah, tapi ada lagi istilah yang disebut dengan nama permohonan. Bedanya apa, Pak? Nah, kita perhatikan. Gugatan adalah cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain. Ya, jadi ada hak kita yang dilanggar pihak lain. Berarti ada pihak yang merasa punya hak, ada hak yang dilanggar orang lain. Ada dua pihak minimal. Surat yang dibuat oleh penggugat, pihak yang merasa hak kepentingan hukum dilanggar atau ditujukan kemana? Ke pengadilan negeri, disertai permintaan memeriksa dan memutus agar tergugat pihak yang tadi. Kalau kita merasa dizolimi, merasa hak kita dan kurang, kita ajukan gugatan kepada pihak tergugat, dipaksa memulihkan hak penggugat yang dilanggarnya, serta memenuhi kewajiban lainnya akibat dari dilanggarnya hak penggugat tersebut. Maka ciri-cirinya dari
pihak dari gugatan adalah terdapat konflik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ada sengketa, ada penggugat, ada tergugat. Bisa pihak ketiga ditarik sebagai tergugat atau sebagai penggugat. Ada upaya banding dan kasasi, ujungnya hasilnya adalah putusan pengadilan. Istilahnya ya, saudara tadi temukan. Istilahnya adalah putusan pengadilan. Lalu bagaimana dengan permohonan? Nah, dari sini kita bisa lihat. Permohonan adalah istilah lainnya adalah gugatan volunteer. Adalah permasalahan, tetap ada masalahnya. Diajukan bentuknya adalah permohonan, diajukan kepada pengadilan negeri, sama tempatnya. Bahwa gugatan mengandung sengketa antara kedua pihak itu istilah untuk gugatan. Sedangkan di dalam permohonan, masalah yang dilakukan itu kita bisa lihat di sini, ia sifatnya adalah sepihak saja, tidak dengan pihak lawan. Permasalahan yang dimohon putusan pengadilan prinsipnya tanpa sengketa. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan. Putusan hakim, nah ini salahnya. Putusan hakim. Saya revisi di sini. Nanti mengikat terhadap semua belah pihak. Oke, ini gugatan, ini ada contoh permohonan itu apa? Misalnya ada suami, di sini ada calon-calon suami yang ingin mengajukan izin poligami. Atau ada permohonan izin perkawinan tanpa izin orang tua. Ada orang tua atau pihak lain yang mengajukan pencegahan perkawinan. Ada yang mengajukan dispensasi. Ini banyak sekali nih. Dispensasi nikah ini mana banyak yang terjadi tuh. Anak SMA, mohon maaf, hamil duluan, mau nikah. Enggak semua sih, bisa juga ya memang mau nikah aja. Tapi ada juga yang terjadi tuh hamil duluan, mau dinikahkan. Usianya belum 19 tahun, maka diajukan dispensasi. Bisa juga permohonan pembatalan perkawinan. Memang ada Pak, ada aja. Misalnya di satu kejadian itu mereka nggak tahu ternyata mereka itu adalah sepasang mahram kalau di Muslim dia saudara. Nah kejadian di Brazil atau di mana itu ternyata dia menikahi saudaranya sendiri karena dulu terpisah dan sebagainya. Ternyata pas ditelusuri sempat ketahuan ternyata mereka tuh pasangan saudara kakak adik sehingga diajukan misalnya ini kalau di Indonesia terjadi seperti itu diajukan pembatalan macam-macam lah. Misalnya ada yang sudah ditetapkan pernikahan ternyata dia itu sudah menjadi suami atau istri orang lain belum diajukan perceraian. Nah itu bisa diajukan pembatalan pernikahan juga. Lalu pengangkatan wali, pengangkatan anak, juga misalnya di pengadilan adanya bla bla bla. Saya tidak ingin detailkan, saya berhenti di sini saja. Saya tadi janji tidak sampai 1 jam, mendekati jam 8 saya berhenti di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Tidak ada Pak? Nah, sepertinya tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, tadi saya sudah janji tidak sampai 1 jam karena sekali lagi ini Zoom. Saya biasanya ada yang protes Pak, mohon maaf, atau dia sedih ngadu Pak, saya tidak punya kuota Pak, belum dikirimi orang tua Pak, sudah nanti disalahkan dosennya lagi. Oke, saya berhenti di sini sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di bulan puasa besok insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesehatan. Saya selaku dosen pengampu juga menyampaikan selamat selamat berpuasa di
bulan puasa besok. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.